Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. DCPB Kantor Wilayah NTT pastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung program pemerintah. Mengaji semana warisan devosi kepada Bunda Maria. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya Junet Kapitan. Dan saya Irene Tumeluk, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama, pemirsa. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di Nusa Tenggara Timur menjelang bulan suci Ramadan. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di NTT menjelang bulan suci Ramadan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB Nusa Tenggara Timur, Catur Arianto Widodo, di sela rapat koordinasi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi perpajakan di kantor DJPB. Menurutnya, secara prinsip Dirjen Perbendaharaan siap menyediakan maupun memastikan ketersediaan anggaran untuk program pemerintah seperti bantuan sosial maupun program bantuan berbasis kemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi serta menjaga kestabilan harga dan situasi ekonomi menjelang bulan suci Ramadan, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Idul Fitri di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami di Kanwil DJPB memberikan dukungan terutama terkait dengan proyek-proyek pemerintah ataupun kegiatan-kegiatan pemerintah tetap akan bisa berlangsung, tetap kita sediakan dananya untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi secara prinsip kami siap mendukung agar kemudian kondisi perekonomian dapat stabil dan kemudian masyarakat yang kemudian merasakan dampak inflasi dan sebagainya juga dapat memperoleh bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang ada. Agung Pras, TVRI NTT. Pemirsa, berdasarkan petunjuk dari Kementerian Desa tahun 2023, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa presentasinya mengalami pengurangan. Seperti di Desa Noel Mina, Kecamatan Takari tahun 2022, jumlah penerima BLT sebanyak 134 keluarga penerima manfaat, kemudian di tahun 2023 berkurang lagi menjadi 72 keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa merupakan bantuan yang telah disalurkan sejak pandemi COVID-19. Bantuan ini disalurkan bagi warga sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM dengan indikator utama adalah terdampak COVID-19 keluarga miskin. Tahun 2023 ini bantuan BLT dana desa mengalami pengurangan. Dengan pengurangan persentase tentu berdampak pada pengurangan KPM. Hal ini juga dialami di Desa Noel Mina, Kecamatan Takari. Kepala Desa Noel Mina, Cornelis Riwudjeta mengatakan, bantuan dana BLT terakhir tahun 2022 disalurkan bagi 134 keluarga penerima manfaat. Tetapi di tahun 2023 mengalami pengurangan sehingga tersisa 72 kepala keluarga penerima manfaat. Pengurangan persentase KPM BLT ini berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana desa tahun 2023 dari Kementerian Desa dengan indikator yang diberikan untuk menentukan KPM yang layak. Adapun KPM yang benar-benar layak adalah masyarakat atau keluarga penerima manfaat adalah mereka yang dikategorikan mengalami kemiskinan ekstrim. Kades Cornelis menambahkan, jika berbicara tentang warga KPM yang masuk kategori atau memiliki indikator miskin ekstrim,
maka tidak hanya 72 kepala keluarga tetapi lebih dari itu. Tetapi karena persentase yang disalurkan juga dikurangi, sehingga pemerintah desa terpaksa menyesuaikan dengan dana yang ada. Jadi yang tahun 2023 itu maksimal 72 KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi dari 72 KPM itu kita selaku pemerintah desa kita pilih ambil yang janda-janda yang duda yang dikatakan miskin ekstrim betul. Dari 130 KPM itu pun kita pilih yang benar-benar betul, itu yang tidak terdanai oleh PKH, bansos, bahkan itu juga yang keluarga yang sangat miskin betul-betul. Jadi tidak sembarang bilang kasih masuk saja. Diharapkan ada upaya atau dana yang lain dari pemerintah untuk warga yang masuk kategori miskin ekstrim yang tidak terakomodir dalam dana desa. Karena dengan pengurangan dana desa untuk BLT menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, warga desa Manobelon, Kecamatan Amfoang, Barat Daya bergotong royong membangun jalan alternatif di Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali. Pembangunan jalan alternatif secara swadaya ini diharapkan dapat memperlancar arus mobilisasi warga. Inilah video amatir warga desa Manobelon, Kecamatan Amfoang, Barat Daya dan sekitarnya yang bergotong royong membangun tanggul di ujung jembatan Termanu yang jebol beberapa waktu lalu karena banjir yang meluap. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong membangun jalan alternatif. Camat Jalan Alternatif merupakan swadaya masyarakat bersama Babinsa setempat yang dikerjakan selama beberapa hari sehingga berhasil mengerjakan jalan alternatif yang bersifat darurat dan hanya bisa dilewati pejalan kaki. Pengerjaan jalan alternatif karena memang jembatan Termanu merupakan jembatan penghubung jalur Trans Utara Pulau Timor ke beberapa kecamatan di Amfoang Raya. Selain jembatan Termanu, warga juga bergotong royong membangun jalan alternatif di jembatan Kapsali yang juga mengalami kerusakan pada tanggul ujung jembatan sejak Desember 2022 lalu. Akibat robohnya jembatan Kapsali, jalur utama Trans Utara Pulau Timor di wilayah Kabupaten Kupang hingga saat ini lumpuh. Warga dan beberapa pemilik truk secara swadaya bersama bergotong royong mengangkut batu kali, kemudian menimbun kali tersebut menjadi jalan alternatif untuk bisa dilewati baik pejalan kaki maupun kendaraan roda 2 dan roda 4. Upaya yang telah dilakukan masyarakat secara swadaya diharapkan bisa menggugah pemerintah agar secepatnya membangun kembali tanggul secara permanen di jembatan Termanu dan Kapsali agar arus transportasi kembali normal. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya ruas jalan Tua Kepa Tenah Hawang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, mulai dikerjakan. Ruas jalan ini merupakan akses untuk menuju lumbung komoditi, pertanian, dan perkebunan masyarakat di Desa Tua Kepa dan Tenah Hawang. Linus Wayong Kelen, warga Desa Tenawahang, mengatakan dengan dibukanya ruas jalan Tua Kepa Tenawahang, mereka sangat bersyukur karena telah dinantikan warga di wilayah ini sejak puluhan tahun. Akses jalan yang sedang dikerjakan ini merupakan akses utama masyarakat untuk memobilisasi barang dan jasa. Pasalnya wilayah Tua Kepa dan Tenawahang merupakan daerah penghasil kemiri, kelapa, dan kakao. Selama ini masyarakat sangat kesulitan memobilisasi hasil perkebunan. Mereka karena sarana jalan kurang memadai karena topografi yang berbukit. Namun dengan dikerjakan ruas jalan tersebut, tentunya sangat membantu petani di Desa Tenawahang maupun Desa Tua Kepa maupun masyarakat di desa tetangga lainnya. Bagi saya itu kami rasa sudah puas sekali karena ada perhatian toh. Biarpun lambat bagaimana, yang penting bisa sukses, kami bisa meringankan beban ya. Kalau dulu itu tidak kerja, tapi sekarang ini masih ada kerja tanggung jawab toh.
Kami rasa puas sekali. Linus Hayon berharap kendati pekerjaan fisik ruas jalan ini belum selesai, namun dirinya meminta agar rekanan senantiasa bekerja dengan tetap memperhatikan kualitas dan mutu pekerjaan secara baik. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Kepala Balai Karantina Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan hingga saat ini Nusa Tenggara Timur bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebagai daerah zona hijau PMK, maka Nusa Tenggara Timur bebas mengirim hewan seperti sapi dan kambing ke beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan data pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur sejak Januari 2023 hingga Maret 2023 sebanyak 7.802 ekor sapi. Sementara ternak kambing jumlahnya jauh lebih besar. Julius Umbu Hunggar menyebut kondisi ini harus dijaga agar Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap zona hijau sehingga secara ekonomi memberikan keuntungan besar bagi peternak di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan di sela-sela penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi pengawasan, penindakan dan building service excellence yang dihadiri seluruh petugas karantina di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga peserta dari Sulawesi, Kalimantan dan Irian serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Rapat koordinasi ini dalam rangka menyatukan semangat, pemahaman sekaligus berbagi pengalaman dalam upaya mencegah masuknya hewan berkuku belah yang berdampak menimbulkan penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Julius Umbu Hunggar juga meminta para petugas karantina di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk terus bekerja keras dan membangun kerjasama baik dengan stakeholders terkait demi mencegah masuknya hewan luar ke Nusa Tenggara Timur. Hal ini penting guna melindungi ternak dari ancaman penyakit mulut dan kuku. Di pengawasan penindakan ini, bagaimana upaya kita untuk mencegah jangan sampainya masuk penyakit-penyakit berbahaya, penyakit hewan maupun tumbuhan ke Pulau Sumba. Itu nanti kita bicarakan masalah strategi-strategi, upaya-upaya kita apa yang harus kita lakukan. Seperti misalnya kita mempertahankan Pulau Sumba bebas dari penyakit mulut dan kuku. Nah, inilah yang kita diskusikan, yang kita gali lebih detail dan akan mendapatkan satu rumusan untuk kita implementasikan ke depan. Kegiatan penandaan hewan ternak yang dilakukan di seluruh Nusa Tenggara Timur hanya semata-mata untuk menjaga populasi hewan ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Timor masih menjadi pulau dengan populasi hewan sapi terbesar di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kupang merupakan daerah dengan jumlah hewan tertinggi disusul Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan populasi hewan kuda terbanyak berada di Pulau Sumba yaitu di Kabupaten Sumba Timur, disusul Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan terakhir Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI ke-49 tahun 2023, PPNI Kabupaten Kupang menggelar dialog dengan Bupati Kupang Korinus Masneno. Dengan profesional yang kita ciptakan. Beginilah suasana peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI yang diperingati tanggal 17 Maret. Berbeda dengan PPNI di daerah lain, PPNI di Kabupaten Kupang kali ini menggelar Hari Ulang Tahun ke-49 dengan menggelar dialog interaktif dengan Bupati Kupang Korinus Masneno. Dalam dialog interaktif ini dan sesuai tema HUT PPNI 2023, yakni gapai kesejahteraan dengan profesionalisme, hal yang lebih utama dibicarakan adalah tentang kesejahteraan para tenaga perawat di Kabupaten Kupang. Terutama tenaga perawat yang masuk dalam kontrak daerah yang dihargai dengan honor sebesar 1,2 juta rupiah setiap bulan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan kinerja mereka selama ini di Rumah Sakit Daerah Naibonat, Puskesmas, dan Pustu. Bupati Kupang Korinus Masneno mengakui honor yang diterima oleh tenaga honor perawat sebagai honor daerah tidak sebanding karena memang sesuai dengan anggaran yang ada di daerah.
Tenaga honor yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kupang tidak saja tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga honor yang saat ini bekerja di beberapa SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Sehingga solusi untuk menaikkan upah atau honor kontrak daerah, maka pemerintah Kabupaten Kupang harus mengurangi jumlah kontrak daerah. Tetapi tentunya hal tersebut tidak manusiawi, karena harus memberhentikan banyak tenaga kontrak daerah. Untuk itu, sambil berjalan, saat ini pemerintah Kabupaten Kupang masih berpikir bagaimana caranya menaikkan PAD dan mencari sumber anggaran lain. Salah satu peluang adalah melalui kontrak dana desa untuk tenaga kesehatan. Pemerintah saat ini juga mendorong hal tersebut. Diharapkan ke depan pemerintah mendapat sumber anggaran yang mampu menaikkan honor tenaga kontrak perawat di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, memperingati Hari Perawat Nasional tahun 2023, kehadiran pendidikan vokasi di bidang keperawatan diwajibkan untuk mampu mencetak tenaga perawat yang kompeten dan profesional. Perawat atau juru rawat merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang telah diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat betapa pentingnya profesi perawat di dunia medis, kehadiran pendidikan vokasi keperawatan dinilai sangat penting dalam menciptakan tenaga perawat yang kompeten dan profesional. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Florentianus Tat, SKP MKes mengatakan, Poltekkes Kemenkes Kupang yang menyediakan pendidikan vokasi keperawatan, selain menyiapkan mahasiswa yang belajar untuk meningkatkan kompetensi, juga turut menyiapkan mahasiswa untuk bekerja sama dengan industri kerja. Sampai dengan saat ini 80% alumni telah bekerja di fasilitas kesehatan di NTT, baik negeri maupun swasta. Selain menyiapkan mahasiswa yang belajar untuk meningkatkan kompetensi di jurusan keperawatan ini, kami juga mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja. Kerjasama dengan IDUKA, industri dan dunia kerja, sedang kami lakukan. 80% lebih alumni kami bekerja di Vaskes di NTT dan juga baik negeri maupun swasta. Sekarang ini jurusan keperawatan sedang mengembangkan kelas internasional. Pada awal ini kami sebut dengan rintisan kelas internasional, di mana kami mendapat tugas dari Kemenkes, dari Kementerian Kesehatan, untuk menyiapkan tenaga yang akan bekerja di Jerman dan di Belanda melalui program G2G, pemerintah dengan pemerintah. Para perawat merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Untuk itu, pendidikan keperawatan yang berkualitas sangat dibutuhkan, mengingat dengan kiprah dan perjuangannya, perawat hadir memberikan harapan. Debiswe Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, berdasarkan data pelaporan hasil operasi penimbangan Februari 2023, angka stunting di Kabupaten Kupang mengalami penurunan 3%. Dengan hasil ini, pemerintah Kabupaten Kupang menargetkan hingga 2024 angka stunting tinggal 9%. Presentasi naik atau turunnya status gizi atau maksud kami dan stunting anak setiap daerah biasanya ditentukan oleh hasil operasi penimbangan bulan Februari dan Agustus, di mana setiap puskesmas diwajibkan untuk melaporkan hasil operasi penimbangannya setelah bulan penimbangan. Setiap puskesmas biasanya melaporkan melalui penginputan data hasil penimbangan setiap anak melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, berdasarkan data pelaporan hasil operasi penimbangan Februari 2023 melalui EPPGBM, angka stunting di Kabupaten Kupang mengalami penurunan hingga 3%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Robert Amheka mengatakan, Agustus 2022 stunting Kabupaten Kupang menurun dari 24% menjadi 19%. Kemudian pada bulan penimbangan Februari 2023, setelah
penginputan EPP-GBM presentasi penurunan stunting berada pada 16%. Dengan demikian, jika dilihat dari tren penurunan stunting ini, Kabupaten Kupang mengalami penurunan 3%. Dengan melihat penurunan stunting pada angka 3% pada setiap bulan penimbangan. Pemerintah Kabupaten Kupang menargetkan hingga 2024 angka stunting di Kabupaten Kupang tinggal 9%. Ya turun, ini kan trennya berarti 3%. 3% di Agustus berarti 2000, sekarang 16, nah nanti di Agustus tinggal 13. Tahun depan Februari sesuai dengan janjinya Pak Bupati 9,3. Harapannya ya ini dipertahankan terus diintervensi lagi untuk bulan penimbangan Agustus. Robert berharap capaian dan tren ini bisa dipertahankan agar pada bulan penimbangan Agustus 2023 akan sesuai target. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya pasti akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bupati Manggarai Heribertus Nabit meminta Dirut Perumda Tirta Komodo untuk manfaatkan bendungan air bantuan dari Pangdam 9 Udayana untuk melayani air bersih bagi warga di Ndehes, Kecamatan Wairi. Bendungan air dari pompa hidram bantuan Pangdam 9 Udayana sudah berjalan di Ndehes, Kecamatan Wairi. Bendungan air ini selain digunakan untuk pengairan, pertanian, juga untuk air bersih bagi warga. Bupati Manggarai Heribertus Nabit usai meresmikan bendungan meminta Dirut Perumda Tirta Komodo agar agar segera memanfaatkan air tersebut untuk melayani air bersih warga setempat. Dengan demikian, agar segera memasang pipa ke rumah warga sehingga warga bisa menikmati air bersih. Karena selama ini 2 dusun di Desa Ndehes selalu kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selama ini warga hanya mengandalkan sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan menempuh perjalanan jauh melewati tebing curam. Pangdam sudah membantu masyarakat kita, karena itu pemerintah melalui Perumda Tirta Komodo harus menyambut dan memanfaatkan dengan baik. Untuk air minum, tadi kami sudah bicara dengan Pak Direktur PDAM untuk memasang instalasi tambahan sehingga bisa melayani air minum untuk bagi warga desa. Saya kira itu. Dirut Perumda Masrel Sudirma menjelaskan dalam minggu ini pemasangan pipa sambungan air dilakukan. Pemasangan akan dilakukan bagi 100 kepala keluarga di 2 dusun. Usaha menghadirkan pompa hidram menuju bendungan penampung itu jaraknya hampir 500 meter dan melewati jalan yang curam untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga di 2 dusun di Desa Ndehes, Kecamatan Wairi. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, untuk mengasah keterampilan dan kemampuan berinovasi serta kreasi bagi guru PAUD di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pemda Timor Tengah Selatan bekerja sama dengan komunitas Faber-Castell, guru menggelar diklat kreasi menggambar unik. Kepala Dinas P&K Kabupaten Timor Tengah Selatan Domingus Banunaik menjelaskan, rangka mengasah keterampilan serta bakat dan inovasi bagi guru PAUD, Pemda TTS bekerjasama dengan komunitas guru PAUD di Kabupaten Timor Tengah Selatan, menggelar pendidikan pelatihan bagi guru-guru PAUD di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelatihan menghadirkan supervisor atau mentor dari komunitas guru Faber-Castell untuk membantu memberikan metode bagi bapak dan ibu guru PAUD untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya yang nantinya dapat menerapkan kepada anak-anak di sekolah dengan baik. Ini berkat kerjasama yang bagus, kerjasama kreatif, inovatif dari teman-teman kita, komunitas-komunitas pendidikan yang ada di PTS, terutama komunitas guru PAUD mengajar, PAUD belajar. Ini yang mereka membangun relasi seperti ini kita sangat butuh. Kami dari pemerintah juga upaya untuk membuka hubungan relasi dengan berbagai mitra untuk bisa berpartisipasi mendukung berbagai aspek pendidikan di PTS. Sementara itu, Uki Ayuning Tias, supervisor guru PAUD area Bali Nusa Tenggara, menjelaskan tujuan kegiatan pendidikan pelatihan ini untuk mengasah keterampilan bapak dan ibu guru PAUD di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mengajar anak-anak. Mengingat 2 tahun efektif, semua guru-guru dihadapkan dengan masalah COVID-19, sehingga guru-guru hanya belajar online. Komunitas guru Faber-Castell mencoba untuk membangun dedikasi nyata bagi bapak dan ibu guru untuk semakin terampil dengan mengasah kreativitas menggambar dengan cara yang unik. Sama dengan komunitas ibu guru kreatif di Kota Sege, jadi tujuannya Faber-Castell mengajak ibu guru biar mereka semakin kreatif nih untuk mengajar siswa-siswinya. Karena kan selama ini mungkin udah 2 tahun ini kita corona yang benar-benar tidak ada pembelajaran online. Di sini kita akan ayo kita semangat bersama, kita bisa untuk anak didik kita. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Ya pemirsa, sebagai bentuk implementasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, sedikitnya 300 mahasiswa mengikuti orientasi studi mahasiswa baru dengan materi pengenalan sistem pembelajaran secara online dan cara mengakses sistem informasi akademik. Salah satu bentuk implementasi Kampus Merdeka yakni mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan dipelajari di tiap semester. Selain itu, sistem pembelajaran pun lebih mengutamakan kemandirian dari mahasiswa. Mahasiswa tidak dibatasi untuk belajar. Pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan mengandalkan teknologi komunikasi yang terhubung dengan internet. Sistem ini telah dijalankan oleh Universitas Terbuka. Mahasiswa baru sebelum melaksanakan perkuliahan di Universitas Terbuka wajib mengikuti orientasi studi mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh pihak kampus. Orientasi mahasiswa baru ini dilaksanakan berbeda dengan kampus-kampus pada umumnya. Mahasiswa baru Universitas Terbuka dalam masa orientasi lebih dikenalkan dengan sistem perkuliahan dan bantuan belajar serta layanan bahan ajar. Karena dalam sistem perkuliahan akan dilakukan secara online atau jarak jauh, sehingga mahasiswa dituntut untuk mampu memahami setiap sistem perkuliahan yang akan dijalankan, termasuk cara mengikuti tutorial online, tugas mata kuliah, sistem ujian, dan cara mengakses bahan ajar. Jadi kita memberikan bagaimana cara belajar IUT, jarak jauh kan, karena jarak jauh misalnya bagaimana juga cara mendaftar, cara ujian, cara tutorial. Dan itu yang kita berikan bekal-bekal seperti itu. Jadi cukup banyak memang. Nanti setelah kegiatan SMP ini juga ada kegiatan PKBJJ. Jadi ada pembekalan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Di sana juga diberikan pembekalan kepada mahasiswa. Itu tadi bagaimana sebagai mahasiswa UT itu kalau dia akan belajar, kemudian nanti dia tuh ikut tutorial, kemudian ujian, sampai nanti pada wisuda, pada yang sudah juga disampaikan. Orientasi studi mahasiswa baru Universitas Terbuka dilaksanakan selama 2 hari, secara tatap muka dan online bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sistem pembelajaran online ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bebas belajar dan mandiri dalam mengerjakan setiap tugas, sehingga dapat lulus tepat waktu. Ivani Olang, Agung Pras, TVRI NTT. Pemirsa, kehadiran pers di tengah program kerja Bawaslu Kabupaten Ngada sangat penting untuk melakukan pengawasan setiap proses tahapan pemilu agar dapat berjalan aman dan lancar sesuai perintah undang-undang. Bawaslu Kabupaten Ngada menggandeng insan pers dalam rapat koordinasi pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi, serta informasi publik. Dengan menghadirkan 3 narasumber dari media televisi dan online, pembekalan serta pelatihan untuk pembuatan naskah dan pengambilan gambar, serta video bagi Humas Bawaslu, dimaksudkan demi memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat dalam setiap proses pengawalan pemilu oleh Bawaslu. Pers di mata Bawaslu Ngada sangatlah penting karena masyarakat akan mencari informasi yang valid dan legal dari pemberitaan media, walau sudah mendapatkan informasi di media sosial lainnya untuk dijadikan perbandingan agar kebenaran yang sesungguhnya bisa diperoleh dengan baik. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Sebastinus Fernandes menjelaskan, kehadiran pers sangat penting bagi Bawaslu Ngada untuk menangkal informasi hoaks sehingga masyarakat tidak disesatkan dengan informasi yang memecah belah dan provokatif serta merusak pesta demokrasi. Tentang data informasi, humas peliputan. Maka kalau memang diharapkan bahwa Bawaslu sendiri yang bergerak, sangat mustahil pengawasan partisipatif ini bisa berjalan. Karena masyarakat harus bisa juga memahami tentang aturan. Caranya bagaimana? Bawaslu menggunakan segala unsur media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, dan segala macam. Tapi kalau hanya Bawaslu sendiri, nonsen tidak mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu, Bawaslu harus kerjasama dengan media.
Pelatihan dan diskusi selama sehari di Cafe Gracia Bajawa ini mendapat respon positif dari anggota Humas Bawaslu beserta anggota lainnya. Demi memperkuat sistem masuk dan keluarnya informasi oleh dan dari Bawaslu kepada masyarakat secara sistematis dan benar. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka menghidupkan kembali ekosistem terumbu karang di Pantai Wisata Mangrove Litiana, Kabupaten Rotendao, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional bersama TNI Angkatan Laut dan masyarakat melakukan rehabilitasi terumbu karang. Kegiatan rehabilitasi terumbu karang ini berlangsung di Pantai Wisata Mangrove Litianak, Desa Holilai, Kecamatan Loa Hulu, Kabupaten Rotendao. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka hari ulang tahun ke-15 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Koordinator BKKPN Wilayah Kerja Rotendao, Muhammad Alwan, mengatakan kegiatan rehabilitasi terumbu karang ini merupakan upaya pelestarian kembali terumbu karang yang rusak akibat badai Seroja pada April 2021 lalu. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekosistem terumbu karang. Sementara itu, Komandan Lanal Pulau Rote, Letkol Marinir Nikodemus Bala, yang juga hadir dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang ini menyampaikan apresiasi kepada pihak BKKPN yang telah menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi terumbu karang untuk melestarikan kembali terumbu karang yang rusak. Selain itu, Dan Lanal Pulau Rote juga menghimbau kepada masyarakat pesisir yang ikut terlibat dalam kegiatan ini untuk bersinergi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta sebagai mata dan telinga untuk memberikan informasi terkait kelestarian terumbu karang, sehingga kelak hasil laut yang telah dijaga dengan baik saat ini dapat dinikmati oleh anak cucu nantinya. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda iklan berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya,
canggih teknologinya. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, 3 dari 5 spesialis pelaku pencurian sapi asal Ayotupas dan Malaka berhasil dibekuk aparat Polres Timor Tengah Selatan. Ketiganya diamankan di sel tahanan Polres Timor Tengah Selatan, sementara 1 orang diantaranya tewas digebuk massa di Desa Bosen, Kecamatan Molo Utara, dan 1 orang melarikan diri. Kasat Reskrim Ibtu Fernando Oktober Sitompul menjelaskan kronologis penangkapan terhadap 3 dari 5 orang pelaku pencurian sapi. Kelima pelaku diketahui melakukan aksi pencurian pada tengah malam sekitar pukul 23.00 waktu setempat. Setelah mendapat hasil curian, para pelaku memuatnya di mobil pick-up yang sudah disiapkan menuju ke Kapan. Di tengah perjalanan, masyarakat setempat mengetahui aktivitas para pelaku dan langsung menghadang mereka. Dari 5 pelaku tersebut, 1 diantaranya berinisial MS, tewas di tempat dan sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara 3 orang pelaku masing-masing PS, SK, dan ET langsung diamankan di Mapolres Timor Tengah Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara 1 orang lainnya berinisial YL melarikan diri. Para pelaku dijerat dengan KUHP pasal 365 JO pasal 365 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Masyarakat mencurigai aktivitas kelima pelaku tersebut sehingga berusaha untuk menghentikan. Di tengah pengejaran karena panik, akhirnya masyarakat kejar 5 orang pelaku hingga lari ke hutan. Dari kelima tersebut, 1 orang diamuk oleh massa. Untuk 3 orang bisa kita amankan, untuk 1 masih buron. Ketiga pelaku yakni PS, SK, dan ET sementara menjalani pemeriksaan di unit Pidum Satuan Reskrim Polres Timor Tengah Utara. Sementara barang bukti berupa mobil pick-up warna putih diamankan di Polres TTS. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, umat Katolik Wasi Paroki Santo Petrus Batu Karang Liman Semau menggelar prosesi Jalan Salib. Umat terlihat sangat khusyuk dalam merenungkan penderitaan Tuhan. Pada setiap pemberhentian, umat menyanyi dan berdoa bersama sambil berlutut. Beginilah saat-saat prosesi Jalan Salib yang digelar umat Katolik di dalam gedung gereja Kuasi Paroki Santo Petrus Batu Karang Liman Semau. Nampak kusuk umat Katolik yang datang dari beberapa kapela di Pulau Semau untuk mengikuti prosesi Jalan Salib. Kendati dilakukan dalam gedung gereja, tetapi setiap perhentian ditandai dengan gambar saat Yesus Kristus mengalami penderitaan hingga disalibkan. Pada setiap perhentian, jemaat menyanyi dan berdoa bersama sambil berlutut. Romo Philips pada kesempatan ini mengatakan, kendati dalam berbagai keterbatasan, tetapi umat Katolik di Pulau Semau masih diberikan kesempatan
untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Biasanya prosesi jalan salib seperti ini dilakukan di luar gedung, tetapi karena kondisi di Pulau Semau, sehingga jalan salib dilakukan di dalam gedung. Sebagai pemimpin umat, ia merasakan kesederhanaan umat yang dengan tulus hati mengikuti semua prosesi ini. Mereka sangat kusuk dalam merenungkan penderitaan Tuhan. Ia yakin bahwa dari keterbatasan kondisi sosial membawa umat untuk mau menyerahkan hidup kepada Tuhan dan merasakan penderitaan Tuhan yang mau menyerahkan seluruh hidupnya dan berkorban bagi seluruh umat manusia. Romo Philips berharap umat juga belajar pada Tuhan Yesus Kristus sehingga sekalipun harus memilih jalan salib atau penderitaan, tetapi mau bertahan sampai akhir. Sekalipun itu berakhir dengan kematian, tetapi juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga umat Katolik di Semau juga yakin bahwa jalan penderitaan karena pandemi yang sedang dihadapi akan berakhir dengan kebangkitan untuk hidup lebih baik dari sebelumnya. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Semana Santa merupakan sebuah perayaan suci dalam tradisi umat Katolik Larantuka yang dihidupkan lebih dari 5 abad oleh umat Katolik di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Tradisi ini merupakan warisan leluhur sebagai penghormatan kepada keilahian menurut Tuan Ma atau Bunda Maria. Pewaris Kerajaan Larantuka, Don Andreas Martinus DVG, menjelaskan mengaji semana merupakan salah satu ritual devosi yang dilakukan oleh umat Katolik di Kota Larantuka sejak ratusan tahun silam. Ritual ini dilakukan oleh Raja Larantuka bersama suku-suku kerabat kerajaan yang kini disebut dengan suku Semana atau pemilik budaya tradisi Semana Santa, sehingga Semana Santa menjadi pilihan ziarah umat Katolik Larantuka yang diawali dengan mengaji semana selama 7 minggu sejak pembukaan masa Prapaskah Rabu Abu. Ya, bersama waktu itu masih dengan suku-suku kerabat yang sekarang dikenal suku Semana, bersama konfreria mewajibkan umat setiap sore jam 6 wajib berdoa rosario di rumah-rumah suku atau di tori dan di kapela, karena itu merupakan satu keyakinan bahwa kepada Bunda Maria Ratu Kerajaan Larantuka akan selalu melindungi, menolong. Adapun suku-suku kerabat kerajaan atau suku-suku Semana dan ritus budaya keagamaan dalam prosesi Semana Santa antara lain suku Kabelen, suku Lewai, suku Raja Amakoten atau Dias Fiera da Godino, suku Kea Aliando, suku Amakelen de Rosari, suku Maran, suku Saudias, suku Ribeiro da Gomes, suku Lamuri, suku Mulowato, suku Lewerang, dan suku Kapitan Jentera. Suku-suku inilah diwajibkan menjalani ritual Semana Santa dalam melaksanakan tradisi devosi atau mengaji menuju puncak pelaksanaan Semana Santa pada puncak perayaan prosesi Jumat Agung atau Hari Baenagi Siesta Fiera. Dari Flores Timur, Patuan Werang, TVRI NTT. Balian. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dan berbagai virus menular lainnya.
Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Irene Tumeluk. Ya, dan saya Junet Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.